Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki dalam channel Adu27. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ya, langsung saja untuk kesempatan kali ini kita akan bercerita, ngaji bareng-bareng, berbagi ilmu sama-sama tentang malaikat. Ya, malaikat yang ada di rumahmu, malaikat yang ada di rumahmu. Jadi berbahagialah kamu yang di rumah ada malaikatnya, ya. Dan perlu kamu sadari bahwa di samping-sampingmu, di sekelilingmu selalu ada malaikat yang menjaga kamu. Maka gak usah kamu sedih, gak usah kamu cemas, ya. Kamu harus bahagia dengan mereka, dan kamu harus memberikan kebahagiaan juga kepada malaikat Anda, ya. Jadi ceritanya kayak gini ya. Suatu hari seorang bayi itu siap dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhannya, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Engkau akan mengirimku ke dunia, ya Tuhan. Tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Aku belum bisa ngapa-ngapain. Bagaimana ya Tuhan? Apa benar kata para malaikat itu, Engkau akan turunkan aku ke bumi? Dan Tuhan pun menjawab, iya, saya telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Lalu si bayi itu pun bertanya lagi, tapi di sini, di dalam surga, apa yang pernah saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk bahagia. Gak usah turunkan ke dunia. Di sini saya sudah cukup bahagia, bisa bernyanyi-nyanyi, bertawa, ya. Lalu Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia. Lalu sang bayi pun bertanya lagi, dan bagaimana saya boleh mengerti saat orang-orang bercakap kepadaku jika saya tidak mengerti bahasa mereka? Bagaimana coba ya Tuhan? Aku belum bisa mengerti bahasa mereka. Kalau mereka bertanya-tanya, berkata-kata, aku bilang apa? Karena aku gak bisa, ya. Lalu Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan bercakap kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar. Dan dengan penuh kesabaran, perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu bercakap. Dan apa yang akan saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu? Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Ya, berbicaralah dengan saya, dengan Tuhan, dengan doamu. Tiada doa yang tidak diterima. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan jawab dari doamu. Karena siapa yang mencari akan mendapati, ya. Siapa yang mencari akan mendapati. Tapi tergantung melalui cara apa ia mendapati, ya. Melalui cara apa dia mencari, ya itu yang akan didapati. Itu. Maka jangan salah memilih jalan, ya. Lalu sang bayi itu pun berkata lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat, ya Tuhan. Lalu siapa yang akan melindungi saya? Terlalu banyak orang-orang jahat di bumi. Saya belum bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk berjalan pun aku belum bisa. Lalu bagaimana aku melindungi diri saya?
Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya. Ia rela menderita demi engkau bahagia. Ia akan menjagamu sekalipun ia terancam jiwanya. Dia lebih sayang kepadamu daripada ke dirinya sendiri. Lalu sang bayi pun menjawab lagi, tapi saya pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi, ya Tuhan. Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menceritakan padamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu boleh kembali kepadaku. Walaupun sesungguhnya aku akan selalu berada di sisimu. Gitu ya. Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan, Tuhan, jika saya harus pergi ke sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikat tersebut? Ya boleh, kamu akan memanggil malaikatmu dengan sebutan Ibu. Ya, dengan sebutan Ibu. Malaikatmu adalah Ibu. Ingatlah, selalu kasih sayang kepada Ibu. Berdoalah untuknya dan cintailah dia sepanjang masa. Ya, ibumu rela bersusah payah demi kamu bisa merasakan bunga. Ibumu rela menderita demi kamu merasakan bahagia. Ibumu rela menukar nyawa demi kamu lahir ke dunia. Ingatlah, malaikatmu di bumi adalah ibumu sendiri. Hormatilah dia, ya. Hormatilah dia, cintailah dia, sayangilah dia. Ketahuilah bahwa kau tidak akan menjumpai selain ibu orang yang benar-benar mencintaimu. Ya, pacarmu, kekasihmu, pengakuan cintanya adalah dusta. Buktinya sudah lama kamu mengenal cinta, tapi coba hitung berapa kali kamu disakiti olehnya. Ambiar terus, jadian gak lama putus, jadian ya diterima, terus malah nyakitin hati. Yang katanya biar menjadi semangat, malah jadi semangit. Gitu ya. Cintailah ibumu, berbaktilah kepadanya, ya. Jika ibumu berkata, dengarkan. Jika ibumu memberikan perintah, lakukanlah, ya. Lakukanlah. Apakah kamu ingat waktu kecil dulu, ya, ketika kamu belum bisa apa-apa, ya. Ketika kamu belum bisa apa-apa, ia rela menghabiskan waktunya untukmu. Bahkan ketika malam-malam ia tertidur lenyap, ya, tertidur lelap, kamu bangun, kamu pipis, kamu nangis, ya. Ibumu ikhlas bangun, langsung gendong kamu. Oh, cucu, iya, anakku yang cantik, anakku yang baik, anakku yang ganteng. Oh ya Allah, dekol. Wongi nang apa nangis baik. Oh, cop menang ya. Oh ternyata pipis. Oh pipis ya. Pipis ya, apik temen ke pada sana mandore banter temen ya. Kasih dia dibukakan, diganti pempes ya. Ingat enggak? Coba ingat enggak? Kalau enggak ingat, ya kalau kamu punya adik kecil, coba amati adikmu supaya kamu mengingat masa lalu, ya. Karena tidak semua masa lalu adalah menyakitkan, ya. Masa lalumu bersama ibumu dan masa depanmu bersama ibumu adalah sesuatu yang membahagiakan. Maka ingatlah dia, doakanlah dia, karena pengorbanannya terlampau besar untukmu. Tanpa dia kamu tidak akan ada di dunia.
Tanpa kasihnya kamu tidak akan merasakan bahagia. Tanpa kasih cinta dan perawatannya kamu tidak akan segede ini. Ya, kamu sudah gede juga masih apa-apa emak, apa-apa emak, apa-apa emak. Ya, mencari baju sekolah hanya sudah jelas-jelas di lemari. Mak, bajuku nang ndi? Bajuku di mana? Itu nah di lemari yang bagian kedua. Nggak ada, Mak. Coba cariin. Mama kamu datang. Lah ini apa? Oh iya, nggak kelihatan. Gitu. Ingat nggak? Ingat nggak kamu ketika kamu nggak bisa pakai baju yang ada beniknya, yang ada kancingnya. Ma, ini nggak bisa ngancingin, ini susah. Ingat nggak? Terus mama kamu ngancingin, ya, dibenikin. Ingat nggak? Kasih sayangnya begitu besar. Ingat nggak ketika kamu sakit, ibu kamu rela 24 jam mendampingi kamu, mijetin kamu, ngelus-ngelus kamu. Ya anakku, melas temen ya, malah meriang kayak cepet mari ya. Mama ya ora pena kayak gie, mama ora seneng, mama ya sedih nek kon meriang baik. Mari ya, gitu. Ingat enggak? Ingat ya. Makanya untuk sekarang ini, ingatlah bahwa ibumu adalah malaikatmu, ya. Jangan sia-siakan mereka. Mumpung masih ada, berbaktilah kepadanya. Karena ketika mereka sudah tiada, ibumu sudah tiada, ya, kamu akan merasakan kehilangan yang begitu terasa. Karena ibumu adalah sosok sempurna yang ada dalam hidupmu. Ia mau membantu, menolong, apapun yang kamu butuhkan, ia rela melengkapi. Ya, coba kamu rasakan, coba kamu bayangkan, ketika kamu sudah kehilangan ibumu, kamu mau mengadu kemana? Kamu mau mengadu kemana? Tiada yang ikhlas mendengarkan cerita tangismu kecuali ibumu. Mungkin orang lain diceritakan tentang pedihmu, sakitmu, ia merasa terganggu, malah mungkin menjawabnya, ya kau kayak gue. Tapi ibumu selalu memberikan solusi. Ia tidak pernah marah, meskipun kadang seperti terlihat marah, tapi sebenarnya itu bukan marah, tapi itu mendidikmu supaya menjadi pribadi yang baik, gitu ya. Berbaktilah kepada ibumu. Pengorbanannya begitu banyak, mengandungmu selama 9 bulan 10 hari. Itu normal. Kalau nggak normal gimana? Kadang lebih daripada itu, kadang kurang daripada itu. Ketika proses kehamilan, ngidam itu nggak enak, tahu rasanya nggak enak. Pengen apa, pengen yang aneh-aneh kadang, ya. Kalau nggak diturutin gimana? Terus proses kehamilan, wetengnya jelembuk, gendut, gede, metutuk gede banget wetengnya, perutnya. Maui nggak bisa dicopot duduk, selalu harus dibawa oleh ibumu. Bayangkan seberapa sakitnya, seberapa besarnya, seberapa lelahnya ia menggendongmu kemana-mana. Ke WC kamu dibawa, ke halaman kamu dibawa, ke pasar kamu dibawa, ke sumur kamu dibawa, ke dapur kamu dibawa. Ia selalu menggendongmu. Ya, kasihanlah mereka. Pengorbanannya begitu besar. Surgamu ada pada telapak mereka. Ya, doakanlah, berbaktilah kepada mereka. Begitu ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin itu saja dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih
baik lagi daripada sebelumnya, bisa menjadikan kita lebih ingat bahwa ibu adalah sosok yang wajib kita bakti kepadanya. Tidak terbatasi oleh waktu, ya. Ketika ia masih ada atau sudah tiada, kamu wajib berbakti melalui usaha dan doa. Berbaktilah kepadanya, ya. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.